Hai semuanya, selamat datang di video hari ini. Jadi sudah lama aku tidak bikin video. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing aja tentang sebuah pelajaran yang menurut aku cukup penting selama aku main di dunia desain ya teman-teman. Ada yang namanya di dunia desain itu namanya desain fundamental. Jadi desain fundamental itu kayak apa ya? Semacam rules yang harus diketahui kita sebagai desainer supaya desain kita itu bagus, seimbang, dan juga bisa dibilang enak dilihat gitu lah. Nah, di desain fundamental itu ada sekitar 6 atau 8 hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya ada margin, ada spacing, terus ada visual hierarchy, dan lain-lain. Ada banyak lagi. Nanti kita bakal bahas di next video satu-satu. Nah, hari ini aku mau bahas soal yang namanya margin. Ini dia, margin. Oke, apa itu margin? Oke, margin itu kurang lebih kayak semacam jarak atau nafas dari ukuran kanvas yang kita punya. Kalau teman-teman pernah ngerjain skripsi, ngerjain laporan, tugas, atau apapun yang menggunakan Word, Microsoft Word gitu, teman-teman harusnya tahu tentang margin ini. Karena kayak skripsi atau laporan itu ada syarat-syarat tertentu sebelum kita mulai. Kayak misalnya marginnya berapa, terus itu ukuran filenya berapa, dan berapa kata, dan lain-lain sebanyak lah. Terus kayak daftar isi dan lain-lain. Nah, kurang lebih desain fundamental itu seperti itu teman-teman. Kayak rules yang harus teman-teman jadikan patokan ketika teman-teman desain. Tapi ini bukan satu hal yang wajib banget diikuti. Sebenarnya ini kayak panduan supaya teman-teman tuh ketika mengerjakan desain itu tidak keluar batas atau melebihi satu hal gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, jadi kita bakal bahas hari ini. Aku udah siapin materinya margin. Oke, kita udah ada di aplikasi Photoshop. Aku sudah siapin materi buat hari ini, yaitu margin. Kurang lebih seperti ini margin itu. Nah, ini adalah contoh dua desain yang menggunakan margin dan tidak menggunakan margin, teman-teman. Perbedaannya apa? Perbedaannya tentu saja yang menggunakan margin itu terlihat lebih rapi. Jika kita hide untuk margin, nah, maka dia akan terlihat seimbang. Untuk kirinya, untuk bawah, dan untuk kanannya itu seimbang. Atasnya juga seimbang, sesuai dan balance gitu. Jadi enak banget dilihat untuk desainnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri, ini semua di kiri. Lalu lurus mereka semua. Habis itu yang atas ini juga, yang bagian bawah dia juga lurus untuk bumper bawahnya, dan juga untuk atasnya dia seimbang seperti itu. Nah, sedangkan yang tanpa margin seperti kita lihat di sini yang sebelah kanan, jika saya hide maka dia terlihat acak-acakan gitu, tidak seimbang gitu. Lihat ini ada di sebelah sini, lalu ini maju sekali ya kan, lalu yang ini seimbang dengan yang atas. Ini pun saya yakin tidak seimbang ya teman-teman. Kita garis coba ya kan, dia tidak seimbang teman-teman, dia tidak sama, jadi tidak ada patokan gitu. Nah, kayak aneh aja gitu dilihat, kayak tidak seimbang dan tidak enak dilihat gitu. Yang bawah juga sama, yang bawah itu terlihat perbedaan. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekilas itu tidak kelihatan, tapi untuk desain tentu saja margin ini sangat penting karena akan membuat desain kalian terlihat jauh lebih profesional tentu saja. Jika kalian lihat feed Instagram dari brand-brand besar, dia menggunakan desain fundamental margin ini di setiap desainnya. Karena apa? Karena ini kayak pedoman gitu, nah, kayak hal wajib yang harus dilakukan atau patokan desainer untuk menentukan susunan desainnya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya perbedaannya. Di sini dia lurus untuk bumper bawah, dan di sini dia tidak seimbang dan terlihat aneh. Dari sini aja udah kelihatan aneh. Mungkin kalau di mata customer biasa itu bukan hal yang sangat serius, teman-teman. Tapi untuk seorang desainer nih misalnya yang profesional gitu, itu pasti akan terlihat tidak seimbang dan terlihat tidak profesional tentu saja. Seperti kasus dulu itu kalau nggak salah posternya UI itu banyak dikomentari oleh desainer profesional, diberikan masukan dan kritik gitu. Ya karena memang dia tidak menggunakan desain fundamental dasar gitu. Sehingga orang-orang yang memang punya pengetahuan di bidang itu jadi kayak gemes sendiri gitu. Jadi dia
pada komen, pada ya gitulah, pada ngeritik dan kasih masukan gitu. Nah, oke. Jadi aku mau kasih tahu aja gini, gimana caranya kita membuat grid yang benar supaya desain kalian itu bisa seimbang gitu, bisa dibilang profesional gitulah. Ketika dipresentasikan ke klien itu bagus hasilnya gitu, terlihat bernilai gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja. Jadi pertama nih aku udah bikin untuk ukuran feed Instagram. Teman-teman bisa coba untuk ukuran yang lain, tapi di sini aku pakai untuk ukuran feed Instagram. Caranya ini caraku ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan cara sendiri atau cara orang lain. Yang penting yang mana teman-teman enak aja. Oke, pertama aku biasa bikin layar baru ya. Solid color, aku bikin warnanya berbeda. Nah, di sini ini aku convert to smart object. Karena apa? Karena supaya bisa di transform gini ya. Nah, setelah itu kita munculkan tools grid di Adobe. Jadi kalau di aplikasi Adobe untuk mengeluarkan grid kayak untuk di Adobe Illustrator, Adobe Photoshop atau di XD. Kalau di XD aku kurang tahu, kayaknya hampir mirip sih, harusnya tidak begitu jauh ya. Karena memang Adobe didesain relate gitu satu sama lain. Oke. Kalau di Adobe Photoshop kita cukup pencet Ctrl R, nanti dia akan muncul rules di sebelah sini, atas bawah. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Ini akan menjadi batas atau grid buat kita ngedesain. Nah, setelah itu sebelum kita tarik gridnya ini ke ukurannya, biasa aku ini kita Ctrl T dulu, baru kita kecilkan. Kita cari ukuran grid yang mau kita pakai. Biasa aku segini. Jadi nggak terlalu dalam-dalam banget, tapi ya lumayan lah. Nggak usah terlalu gini juga, karena kalau seperti ini terlalu kecil ya gridnya, tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, ini langsung aja kita tarik yang dari sebelah kiri, kita taruh di sini. Oh ya teman-teman, pastikan yang di select itu adalah layer yang atas ya, bukan yang background. Kalau misalnya yang background, dia tidak akan lengket di kotak yang sudah kita buat ini, batas yang sudah kita buat nih. Ini tidak akan bisa lengket gitu. Kayak bisa jadi yang kita buat itu tidak seimbang gitu. Jadi harus di select dulu yang layer atas. Oke, kita buat yang atas, lalu kita buat yang bawah. Lalu kita bisa tinggal hapus dan ya selesai. Kurang lebih kayak gini guys untuk buat grid. Jadi untuk video kali ini segitu aja, semoga bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan perkembangan pengetahuan baru buat teman-teman desain, supaya desainnya jauh lebih profesional dan kita bisa menaikkan nilai dari desain kita seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Kita berjumpa di video berikutnya.